Kemudian satu lagi ya, belajarlah ilmu buminya, strategi buminya, sunatullahnya, ilmu manajemennya, ilmu HR-nya, bagaimana kita mengelola SDM, akuntingnya, ilmu auditingnya. Jadi kita harus belajar bagaimana bisnis itu secara saintifik supaya sukses seperti apa, toolsnya seperti apa. Jadi bukan hanya berdoa, doa juga harus minta tolong. Sampai suatu saat datang ke ustadznya itu, dia cerita, "Ustadz, hidup saya hancur." Loh, kenapa? Istri saya selingkuh. Anaknya yang satu hamil di luar nikah, yang satu kena narkoba. Dia bermasalah dengan polisi dan kantor pajak. Mobil-mobilnya sudah nggak ada, apartemennya disita. Jadi dia hancur total. Ustaznya nanya, "Kamu masih pakai bunga bank? Masih terlibat dalam kredit bank?" "Iya, iyalah Ustaz. Masa nonanya main bisnis nggak pakai bank?" Ustaznya nyatain, "Inilah yang dulu saya bicarakan. Bahwa Allah akan menghancurkan riba. Inilah buktinya. Bahwa pada suatu saat, kalau kita memakai riba, Allah akan menghancurkan." Naudzubillah min dzalik. Dan dihancurkan itu bukan hanya materinya, bisa keluarganya, bisa kehidupan sosialnya, bisa kena masalah hukum, bisa juga kesehatannya, masuk rumah sakit berkali-kali, mungkin dianya, mungkin keluarganya. Jadi Allah punya banyak sekali cara untuk menghancurkan seseorang. Masya Allah. Jadi kalau memang dari pemirsa ini ada yang pakai uang bank dalam hal ini riba, kemudian merasa fine-fine aja, baik-baik saja, tidak ada masalah, bisnis saya lancar, keluarga saya alhamdulillah baik, tunggu tanggal mainnya. Wah, luar biasa. Suatu saat Allah akan menghancurkan. Nah, pemirsa, jadi teringat ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Ya. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi riba itu adalah sesuatu hal yang haram, coach ya. Ya. Dan tadi disebutkan yamhaqullahu riba wa yurbih shadaqah. Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Yes. Dari cerita Coach Mirza tadi sudah salah satu bukti, Coach ya, di mana Allah benar-benar menepati janjinya. Ya. Dan bahkan riba ini ngeri banget gitu, Coach. Ngeri, sangat mengerikan. Makanya waktu saya ikut kajian itu langsung saya sadar, jangan-jangan Allah lagi menghancurkan saya dengan perusahaan yang rugi tadi. Saya sadar, inilah titik poin saya. Saya waktu itu berhijrah. Saya menyatakan, declare ya, bahwa mulai 1 Oktober 2013 saya tidak mau menambah riba lagi, tidak mau menambah utang di bank lagi. Saya berusaha menyelesaikan, saya minta tolong kepada Allah, saya mohon doa kepada Allah, jangan dihancurkan, tapi kasih kesempatan saya untuk menyelesaikan. Masya Allah. Dan terbukti alhamdulillah Allah mudahkan, memberikan pertolongan. Saat ini memiliki berbagai macam bisnis yang baru begitu, Coach ya. Yes. Nah, salah satunya Oricik tadi. Iya, gitu. Jadi utang saya lebih dari 13 miliar pada waktu itu tahun 2013. Masya Allah. Alhamdulillah utang bank itu, utang yang riba-riba itu selesai dalam waktu 1,5 tahun. Ini hal yang tidak masuk akal buat akal saya waktu itu. Utang yang 10-an tahun ini ya di riba di bank kok bisa selesai 1,5 tahun? Gak masuk akal. Tapi saya yakin tidak ada yang besar buat Allah karena Allah Maha Besar. Masya Allah Allah. untuk menyelesaikan utang 13 M ya kecil, 100 M kecil, 1 T kecil. Betul, pemirsa. Jadi apapun perilaku kita ketika kita berdosa, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan tolong kita. Begitu, Coach ya. Yes. Tapi syaratnya benar-benar bertakwa, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Coach ya. Nah, Coach, kembali ke Oricik tadi, Coach. Infonya Oricik ini sudah punya cabang banyak gitu ya. Ya, alhamdulillah. Nah, terus juga menyediakan berbagai macam produk kemitraan gitu, Coach ya. Nah, ini cabangnya ada berapa sih, Coach? Cabangnya alhamdulillah sekarang sudah ada, kita buka ada 28 cabang. Masya Allah, itu ditempuh dalam berapa lama itu, Coach ya? 1,5 tahun. 1,5 tahun pun bisa. Sudah punya 28 cabang. Masya Allah. Inilah Allah kasih keberkahan. Luar biasa. Ketika kita mau hijrah. Masya Allah. Sesuai janji Allah di salah satu hadis ya, bahwa Allah akan mengganti, kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah,
Allah akan ganti yang lebih baik daripada sebelumnya. Oh, Masya Allah. Termasuk firman Allah, hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Ya. Setiap kebaikan pasti dibalas kebaikan juga, Ya. gitu ya. Baik pemirsa, tadi berbicara masalah Oricik nih Coach. Kan ada 28 cabang. Nah, pemirsa juga nunggu-nunggu nih. Kira-kira kalau mau jadi mitranya atau mau bergabung ataupun mau bekerja sama dengan Oricik, gimana sih caranya? Ya. Atau ada beberapa paket-paket atau usaha yang bisa ditawarkan pada pemirsa tadi? Ya, jadi gini, kita punya ada 3 paket nih. Ya. Yang pertama paket Cloud Kitchen. Oh. Cloud Kitchen itu kita yang sebut dengan dapur Oricik. Dapur Oricik itu tidak perlu tempat yang strategis, di rumah saja bisa. Oh. Pakai dapur di rumah bisa. Kita hanya nanti kasih alat dan bahan-bahan, nanti bisa masak di rumah. Seperti Ghost Kitchen gitu ya? Iya, kayak Ghost Kitchen. Oh, Ghost Kitchen itu jadi nanti mereka akan terima orderan dari online. Iya. Jadi dia bisa delivery, take away, dan kita akan bantu marketingnya. Lewat GoFood, GrabFood, kemudian juga lewat online online yang lain, misalnya WA, Facebook, Instagram, Marketplace dan lain sebagainya, kita akan bantu e-commerce begitu. Untuk marketing ini. Itu yang paket pertama, itu hanya nilainya 10 juta. Masya Allah. Ya. Sangat terjangkau Coach. Sangat terjangkau. Oh, lalu paket selanjutnya Coach? Iya, dan 10 juta ini bukan ibarat kata hanya uang pendaftaran loh. Oh, langsung dapat produk. Dapat produk, dapat freezer, dapat microwave, dapat alat-alat. Dapat ilmu juga. Dapat ilmu juga. Masya Allah, luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, paket yang lebih besar lagi adalah paket untuk booth. Booth. Ya, booth itu yang semi kontainer, bukan booth yang kecil itu, bukan gerobak ya. Ini booth yang semi kontainer itu 2 kali 2,5 itulah. Oh, termasuk besar itu Coach ya? Itu paketnya seharga 47,5 juta. Oh, ya ini mungkin yang upgrade-nya ya? Upgrade, ya kalau mau di pinggir jalan itu kan. Nah, kemudian ada lagi paket yang paling besar, itu paket untuk di kios, di ruko, ya atau di rumah yang besar. Nah itu paket seharga 125 juta. Oh, ini paket resto ya? Paket resto, itu paket resto. Ya. Lalu ada juga paket master. Oh. Paket master itu apa? Paket master itu paket di mana seorang punya hak untuk jadi distributornya Oricik di suatu kota. Oh. Jadi nanti kita punya sistem distribusi itu per kota akan ada distributor. Distributornya. Wah, ini tergantung dari pemirsa nih. Pemirsa minat yang mana? Nanti silahkan bisa hubungi Coach Mirza langsung atau manajemennya. Coach, kembali ke tadi masalah Oricik ya. Oricik ini kan sudah ada 28 cabang. Itu tersebar di mana? Di kota-kota mana aja Coach? Mungkin kan pemirsa pengen tahu nih. Iya, yang jelas ada di Semarang. Ya, di Semarang. Kemudian Kudus. Ya. Lalu ada di Surabaya. Wah, sampai Surabaya sudah. Cepu. Cepu ada. Terus kemudian ada di Kendal. Wah, Masya Allah. Bandung. Bandung juga ada pemirsa. Warga Bandung silakan dicoba ya. Ya, satu lagi. Oh, sebentar lagi kita akan buka di Purwodadi. Wah, Purwodadi. Nah, ini kota-kota tadi pemirsa itu adalah beberapa cabangnya Oricik yang bisa sobat pemirsa nikmati gitu ya atau coba gitu ya. Terakhir nih Coach Mirza, di penghujung tayangan. Dari tadi kan pemirsa ini menyimak dari awal sampai akhir perjalanannya Coach Mirza nih ya, untuk perjalanan bisnis, perjalanan dakwahnya, juga sampai bagaimana cara mengentaskan riba. Mungkin Coach Mirza bisa memberikan motivasi bagi sobat pemirsa di rumah ya, dan bisa menjadikan manfaat bagi kita semua. Silakan Coach. Ya, dalam bisnis atau dalam kita bekerja, niatkan kita bukan hanya cari duit. Bukan hanya cari materi, tapi bagaimana kita niatkan ini untuk ibadah karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bisnis bukan hanya untung dan rugi, tapi ini bisa surga dan neraka. Untuk itu ya saya sarankan, dan ini sebenarnya jadi kewajiban seorang muslim yang berbisnis atau berdagang, yaitu mempelajari hukum-hukum Islam, hukum-hukum syariah mengenai perdagangan. Fikih muamalah. Fikih muamalah. Dan di sini ada pakarnya, ahlinya, Ustadz saya kalau saya konsultasi dengan Ustadz Ananta ini. Jadi pemirsa kalau pengen tahu pakarnya fikih muamalah ini. Masya Allah. Luar biasa ini Coach Mirza. Kemudian satu lagi ya,
belajarlah ilmu buminya, strategi buminya, sunatullahnya, ilmu manajemennya, ilmu HR-nya, bagaimana kita mengelola SDM, akuntingnya, ilmu auditingnya. Jadi kita harus belajar bagaimana bisnis itu secara saintifik supaya sukses seperti apa, toolsnya seperti apa. Jadi bukan hanya berdoa, doa juga harus, minta tolong Allah kepada Allah harus, tapi sunatullahnya dijalanin. Sebab-sebabnya kita kerjakan gitu. Masya Allah, gitu. Luar biasa. Ini motivasinya buat kita semua, sobat pemirsa Islamicpreneur TV. Dan terima kasih banyak ini Coach telah bisa hadir dan bisa berbagi kepada kita semua. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi, kita bisa berbagi dan sharing kembali. Amin, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al ilmu imamu amali wa amalu tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpinnya amal, dan amal letaknya di belakang setelah adanya ilmu. Sobat pemirsa, bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.